Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo sobat mahasiswa manajemen dakwah. Perkenalkan, saya Robiul Fauzan sebagai host di podcast Ramadan Manajemen Dakwah. Hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, menahan haus, dahaga, tapi juga di bulan Ramadan, di bulan puasa ini itu tentang bagaimana kita bisa mengelola emosi, bisa produktivitas, serta bisa melakukan makna perubahan diri. Hari ini saya akan membahas tentang Ramadan di era digital, scroll atau tadarus. Dan tentu saja di sini saya tidak hanya sendirian dong. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat hebat. Beliau adalah Bapak Wahyu Khairuzaman MSI, selaku dosen yang mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Baik Bapak, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan di sini, mungkin saya akan menanyakan bagaimana kabar Bapak hari ini. Baik, puasanya lancar? Alhamdulillah, puasa penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah setelah menjalani beberapa hari puasa ya Pak ya. Mungkin sebelumnya juga dari saya ini minta maaf karena biasanya kan dari podcast ini dijalankan sebelum hari H puasa ya Pak ya. Dan ini dari teman-teman itu menjalankan saat hari puasa. Jadi kita juga di sini benar-benar menguji entah dari host juga dari pemateri agar di situ bisa benar-benar menahan lapar, dahaga dan juga iman kita. Baik di sini. Jadi kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu mengapa scroll sering terasa menyenangkan sesaat, tetapi justru bisa membuat hati kita kosong, Pak. Sedangkan tadarus itu terasa berat di awal, namun bisa menenangkan lebih dalam. Baik, Mas host membuat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita membahas soal scroll ini yang dimaksud adalah scroll medsos ya. Scroll medsos itu memang terkesan menenangkan tetapi hanya sesaat. Ini karena kita merasakan kalau kita scroll TikTok, Instagram ataupun platform media sosial yang lain itu sifatnya mereka adalah cepat, kemudian visual, kemudian variatif sekali karena banyak macam-macam yang datang, dan kemudian itu menjadi dopamin adiktif gitu. Maksudnya dopamin yang membuat orang itu kayak kecanduan. Kalau kita kemudian menanyakan kenapa itu ketenangan sesaat, ya karena scroll media sosial itu dia bisa mengalihkan stres, dia itu sifatnya hiburan, jadi kayak tenang tetapi hanya sesaat, tapi malah justru terdistraksi, justru orang itu kayak kecanduan. Bayangkan ketika kita scroll media sosial itu sampai berapa jam pun di scroll terus itu tidak akan bisa selesai, tidak akan berhenti, maksudnya kalau tidak diri sendiri yang harus kontrol untuk selesai scroll media sosial. Nah, berbeda dengan tadarus. Tadarus itu adalah sesuatu yang memang sifatnya harus lambat karena harus pelan gitu ya, harus khusyuk barangkali. Tadarus itu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan meluangkan waktu, dan itu memang sesuatu yang harus serius karena itu ibadah. Dan tadarus ini bisa membawa dampak menenangkan diri. Kalau justru scroll itu mengisi pikiran kita yang over, semakin banyak maka semakin pusing, tetapi kalau tadarus itu semakin banyak malah semakin tenang karena yang diisi adalah hatinya. Ini berbeda ya, scroll media sosial itu yang diisi pikiran, yang tadarus itu yang diisi adalah hati. Dan karakter dari media sosial itu
justru hanya sesaat, sifatnya sesaat, tetapi kalau tadarus itu ketenangannya itu bisa menetap. Tapi kan Pak, kadang-kadang apalagi kita itu hidup di zaman sekarang di teknologi ya Pak. Semua serba teknologi, terutama anak-anak mudanya sekarang itu lebih mementingkan scroll TikTok, scroll IG atau scroll Facebook, itu lebih mementingkan scroll ketimbang mereka itu beribadah di bulan puasa. Padahal di bulan puasa ini kan segala amalan-amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Dilipat gandakan, jadi segala perbuatan baik itu sama Allah itu dilipatkan. Jadi bagaimana Pak supaya HP yang kita scroll, media sosial yang kita scroll itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan, dan juga bisa memberikan rahmat kepada orang lain juga. Oke. Pada dasarnya kita ingat bahwa puasa ini adalah sebuah perintah. Puasa ini adalah kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada intinya orang itu diwajibkan puasa atau diperintah puasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan di sini adalah cenderung penuh dengan kesadaran, menyadari bahwa kita sebagai manusia ini adalah makhluk, kita punya pencipta, kita punya khalik. Jadi kita penuh dengan kesadaran mengakui bahwa kita sebagai makhluk dan ada sang pencipta. Kita harus nyambung dengan sang pencipta, itu salah satunya adalah dengan berpuasa. Jadi penuh dengan kesadaran ini titik poinnya. Kalau kemudian puasa kemudian diisi hanya dengan scroll media sosial, justru dengan banyaknya konten yang kemudian dikonsumsi dengan scroll itu tadi, itu malah membuat ketidaksadaran seseorang. Misalnya sering lupa waktu, ya, sering tiba-tiba waktu sudah habis nih, jam sekian nih, gitu kan karena ketidaksadaran itu tadi. Padahal tujuan puasa itu adalah bagaimana kita sadar, kemudian kita menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan yang kemudian berujung pada takwa itu tadi ya. Maka ini tentu saja memang kontradiktif kalau hanya scroll medsos. Nah, tapi yang ingin saya jawab di sini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, karena teknologi ini adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri begitu. Bagaimana memanfaatkan teknologi ini supaya kita nyambung dengan Al-Qur'an. Kalau kita bicara tadarus ini kan berbagai macam. Yang satu di kampung-kampung, di desa itu, di musola, di masjid itu setelah tarawih biasanya ada tadarus. Metodenya biasanya adalah orang satu baca Al-Qur'an, yang satu nanti ngantri melanjutkan ayat berikutnya begitu ya. Itu satu. Yang kedua, ada pola lagi ketika tadarus itu dengan menghatamkan Al-Qur'an secara pribadi gitu. Kemudian yang ketiga ada juga menghatamkan Al-Qur'an, ada yang menyimak seperti orang yang hafid itu di Iya, Pak. Kemudian yang keempat ada lagi nih yang menarik, ada dengan teknologi, ada gerakan one day one juice. Itu kan salah satu contoh memanfaatkan teknologi berupa WhatsApp gitu ya, untuk kemudian bisa menghatamkan Al-Qur'an secara bersama-sama. Nah, berikutnya adalah tidak hanya itu saja. Jadi konsumsi digital itu tidak hanya scroll media sosial. Kalau scroll ini kan singkat sekali, ya, cepat sekali, singkat sekali, dan itu terdistraksi. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan media sosial itu, pilih yang durasi yang panjang, ya, misalnya edukasi, ceramah dari ustadz tertentu, kemudian bisa mendengarkan murotal, kemudian dengan aktivitas kita sehari-hari di suasana puasa ini memanfaatkan itu untuk mendengarkan hal-hal yang baik, itu saya kira bagian dari ibadah sebetulnya. Di berbeda konteks, scroll media sosial itu sifatnya cepat, tetapi memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan ibadah itu juga sangat-sangat bisa dilakukan. Nah, tipsnya kalau misalnya memang bagaimana kita bisa
penuh dengan kesadaran ya, karena puasa ini tidak hanya melatih apa tadi bahasanya, tidak hanya menahan lapar dan Menahan lapar, haus, tapi juga emosi. Kemudian apa lagi? hawa nafsu. Hawa nafsu pada intinya melatih diri terhadap apa istilahnya, kontrol diri gitu ya, mengontrol diri, mengendalikan diri biasanya gitu kan, mengendalikan diri, mengontrol diri termasuk apa? Mengendalikan, membatasi diri untuk scroll media sosial yang kurang penting. Jadi itu juga bagian dari manfaat puasa, mengendalikan, mengontrol diri dari scroll media sosial yang tidak penting. Karena di media sosial kalau scroll itu sifatnya cepat, banyak sekali spam, banyak sekali sampah yang penting dan nggak penting bercampur begitu ya. Itu harus bisa mampu mengontrol diri. Karena esensi dari puasa adalah kita mengontrol diri dari emosi, dari hal-hal yang kurang baik dan seterusnya. Bahkan hal yang baik, makan minum itu kan baik, tapi kita diminta untuk mengontrol diri, tunggu sampai waktu berbuka ya, kira-kira begitu. Tapi itu termasuk menarik juga ya Pak ya, termasuk program dari One Day One Juice, satu hari satu jus. Itu berarti target dari One Day One Juice itu semua dari yang punya pemilik sosmed atau sudah ada target tertentu Pak? Pada implementasinya macam-macam, ada yang punya komunitas, satu grup WA misalnya berisi 30 orang, satu hari mereka satu orang satu juz. Jadi karena Al-Quran itu ada 30 juz, maka dibagi dengan 30 orang. Si A ini juz 1, si B juz 2, si C juz 3 sampai juz ke 30. Sehingga gerakan satu hari satu juz itu bisa, itu untuk pribadinya, tapi kalau untuk komunitas, nah itu berarti satu hari 30 juz atau satu hari bisa hatam Al-Quran gitu. Itu macam-macam, ada yang seperti itu, ada yang gerakan itu dilakukan secara pribadi, satu hari satu juz, maka ketika puasa kurang lebih 30 hari selama Ramadan puasa ini bisa hatam satu kali, kira-kira begitu. Jadi macam-macam teknisnya. Nah itu kan termasuk salah satu kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik ya Pak ya. Bisa memanfaatkan media sosial baik, tidak hanya kita men-scroll media sosial saja, tapi kita juga bisa memanfaatkan media sosial dengan cara yang diberikan Bapak tadi, One Day One Juice tadi. Nah ngomong-ngomong tentang scroll juga, tentang media, tentang TikTok juga, kan sebagai anak muda kita kan lebih ke distrak, lebih sering lebih banyak scrollnya Pak, lebih banyak bermain HP-nya ketimbang kita ibadah di bulan puasa Pak. Apalagi kalau malam setelah mungkin, biasanya kan para anak-anak muda ya Pak ya, kalau habis sahur itu biasanya tidur satu hari, tidur penuh sampai asar nanti bangun, habis bangun langsung nyari takjil, habis nyari takjil buka, terus langsung habis itu mungkin entah itu bermain Mobile Legends, entah itu scroll, entah itu mungkin ada apa ya Pak, semacam cara lain yang mungkin bisa kita manfaatkan selain One Day One Juice itu Pak, seperti halnya atau membuat konten dakwah atau apalah itu Pak, mungkin ada banyak sebetulnya ya, saya ambil contoh saja ya mungkin. Tapi begini, sebelum ke contoh, anak muda, saya tidak berani menjustifikasi generasi yang terdistraksi ya. Kalau penggunaan media sosial itu memang dirancang untuk membuat distraksi, untuk menciptakan distraksi. Itu yang perlu teman-teman ketahui, karena prinsipnya media sosial itu kapital atensi. Kapital atensi itu semakin banyak perhatian orang, mereka bisa mengkapitalisasi. Itu bisa menjadi pasar tersendiri. Itu harus sadar itu. Yang kedua adalah soal algoritma. Algoritma ini kemudian membaca kebiasaan orang. Ini makanya ketika kita sering scroll itu yang lebih dari 1 detik misalnya, itu dianggap data. Mereka menangkap itu menjadi data dan itu dianggap kita suka dengan yang kita lihat lebih dari 1 detik itu. Nah, cara algoritma bekerjanya memang seperti itu, dan itu memang kayak memanjakan diri gitu, membacakan diri kita, maka memang susah. Maka dari itu momentum puasa Ramadan ini, bagaimana kita belajar mengontrol diri, membatasi diri di dalam penggunaan media sosial, terutama yang hanya scroll itu tadi. Dan kayak anak muda tuh banyak Pak bilang, andai saja tuh kayak media sosial itu
kayak Al-Quran mungkin kita itu udah hatam berjus-jus gitu Pak. Ya, makanya kalau kita sadar itu, maka contohnya adalah kita bisa menonaktifkan terlebih dahulu notifikasi yang tidak penting, ya, terutama media sosial yang kurang penting. Yang kedua, kita bisa kok menggunakan teknologi handphone itu dengan mendownload aplikasi Al-Quran misalnya. Kalau dulu itu Al-Quran mushaf ya, itu ditaruh di meja yang terhormat gitu ya, maksudnya yang layak begitu, maka aplikasi Al-Quran bisa ditaruh juga di layar utama kita, atau kita hidupkan notifikasinya, kita kasih pengingat bahwa jam sekian kita waktunya untuk baca Al-Quran. Dan kemudian tidak hanya itu Mas, bahwa kita sebagai generasi yang sudah peradabannya adalah teknologi digital seperti ini, tadarus juga tidak hanya membaca Al-Quran secara tekstual saja, artinya kita juga harus mengembalikan fungsi bahwa atau mendapatkan manfaat dari adanya Al-Quran itu, karena Al-Quran sebagai petunjuk kan, kita sering sekali mendengarkan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ketika kita tidak tahu arti dan maknanya, kan gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah era teknologi, sekarang akses informasi soal tafsir Al-Quran itu sudah banyak sekali. Bahkan tafsirnya tidak hanya berbahasa Arab ya, tapi juga sudah banyak yang berbahasa Indonesia. Dan mungkin menjadi tips juga biar tidak terlalu bosan. Kadang ada orang yang baca Al-Quran bosan loh Pak, capek, bosan gitu ya. Biar nggak bosan, mungkin tips dari saya mungkin juga sesekali atau beberapa kali lah ketika baca Al-Quran, lalu kita baca terjemah dan tafsirnya. Jadi kita bisa memahami apa yang telah kita baca tadi, kemudian kita bisa merenungkan dan kita kontekstualisasikan dengan kondisi kita. Nah, ini menarik dan itu saya yakin tidak membosankan kalau seperti itu. Itu salah satu contoh dan tips cara memanfaatkannya. Karena memang Al-Quran itu lebih konkret juga, lebih nyambung juga pada zaman sekarang ya Pak ya. Apa yang diturunkan, apa yang diturunkan Al-Quran itu, yang di dalam Al-Quran, keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran itu bisa konkret atau jelas atau nyambung dengan apa yang ada berlaku zaman sekarang ya Pak ya. Kalau itu memang Al-Quran menjadi wahyu, menjadi mukjizatnya Rasulullah ya, sampai kapanpun Al-Quran masih representatif, masih bisa menjadi petunjuk bagi umat manusia. Hanya saja memang banyak orang yang lupa, banyak orang yang mungkin tidak sadar ya bahwa pentingnya Al-Quran itu sebagai petunjuk, pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup juga. Itu Mas. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bingung Pak, ketika kayak tadi Bapak bilang kan bisa kita dengan cara mendownload Al-Quran di HP. Nah, mungkin dari situ ada teman-teman yang sebagian mungkin bingung, apakah boleh mendownload aplikasi Al-Quran, kayak mungkin ketika kita membawa Al-Quran kayak kita mengantongi di belakang gitu Pak. Nah, otomatis kan di HP itu ada aplikasi Al-Quran tersendiri Pak. Nah, itu caranya gimana Pak? Ya, ini kan seperti halnya ketika kita melihat Al-Quran di almari yang ada kacanya ya. Al-Quran ada semacam tradisi bahwa kita bagaimana memuliakan Al-Quran sebagai kitab suci, harus berwudu, kemudian menaruh Al-Quran itu di tempat yang layak, kan begitu ya, dan seterusnya. Handphone ini adalah sarana, handphone ini bukan Al-Quran. Cara memuliakannya adalah ketika kita membuka aplikasi itu, nah itulah kemudian kita secara etika itu di tempat yang layak. Ketika kita download, bukan berarti kemudian HP itu menjadi Al-Quran, bukan. Ya, saya tidak berbicara soal fikih ya, tapi ini soal etik saja saya. Secara etika, yang penting kita memuliakan Al-Quran itu pada tempatnya. Contoh itu tadi yang sempat saya singgung, bahwa kalau mushaf Al-Quran kita taruh di meja yang layak, misalnya di meja belajar, gitu ya, di meja yang terhormat, yang tidak di meja dapur ya, di meja yang lebih layak. Kita bisa taruh aplikasi itu di layar utama kita.
sebagai pengingat gitu. Itu bagian dari bentuk niatnya adalah memuliakan Al-Quran. Saya kira itu lebih pas ya, tidak kemudian menganggap bahwa handphone itu Al-Quran, bukan. Tapi ketika misalnya contoh di toilet, tapi kita buka aplikasi Al-Quran, nah ini yang kurang tepat. Ini kurang tepat, salah ya Pak ya? Ya kira-kira begitu. Jadi harus proporsional. Harus bisa melihat kondisi dan tempat Ya. juga ya Pak ya kalau kita membaca. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dari teman-teman juga harus bisa melihat kondisi ketika teman-teman itu melakukan tadarus di HP, sedang melakukan tadarus di HP, sedang melakukan membaca Al-Quran di handphone teman-teman masing-masing. Seperti itu. Nah, terakhir Pak, ini mungkin dari Bapak ada pesan buat teman-teman mahasiswa, terutama teman-teman mahasiswa manajemen dakwah, agar di situ teman-teman itu bisa mengelola media sosial terutama di bulan puasa ini dengan produktif, dengan baik, agar di situ bisa ibadah puasanya itu tetap menuju ke jalan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Oke, terima kasih. Sebagai closing statement ini ya. Ramadan memang datang setiap tahun, tetapi kesempatan untuk kita memperbaiki tidak datang 2 kali menurut saya. Jadi manfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan caranya masing-masing begitu. Dan terkait dengan scroll media sosial, Ramadan bukanlah bulan yang kemudian kita isi hanya dengan hiburan semata, tapi Ramadan adalah bulan yang kemudian kita mendapatkan ketenangan yang menetap. Maksudnya ketenangan yang konsisten, ketenangan yang lama, yang menetap di dalam hati. Itu yang mahal sekali harganya. Kemudian untuk mahasiswa yang mengelola media sosial terutama, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk penonton, untuk umat begitu. Tetapi kuncinya jangan lupa satu, bahwa jangan kemudian niatnya kemudian untuk pamer. Nah ini, kalau kita kemudian membuat konten ya, kemudian malah niatnya pamer, itu malah justru tidak baik. Maka ketika kita bikin konten dakwah begitu, harus kita tata niat kita sebagai bagian dari ajakan untuk kepada kebaikan tanpa ada rasa pamer. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, jadi seperti itu teman-teman, pesan yang sudah disampaikan dari Bapak Wahyu dari zaman MSI. Kita harus selalu terus mengedepankan niat kita ketika bermain sosmed seperti itu ya Pak ya. Jadi niat kita harus selalu baik, harus selalu tertata, tidak boleh ada niat pamer sepeser pun kepada orang lain. Karena ketika kita membuat video konten dakwah, terutama di bulan puasa ini, bulan yang ketika kita melakukan kegiatan yang baik, melakukan kegiatan yang positif, melakukan pahala-pahala, itu semua pahala, semua kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian podcast pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Wahyu telah bersedia untuk mengisi pada podcast hari ini, pada siang hari ini, pada puasa-puasa Pak, panas, kita juga menahan dahaga ya Pak ya. Jadi saya minta maaf juga kepada Pak Wahyu karena mungkin siang-siang mengundang Bapak buat mengisi materi pada podcast hari ini Pak. Terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman, saya sebagai host di acara podcast Ramadan Manajemen Dakwah, apabila terdapat kesalahan kata, meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.